Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti perbedaan kinerja ekonomi nasional. Pada saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Purbaya mengatakan bahwa setiap era memiliki tantangan dan kebijakan berbeda yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Jakarta, Rabu 10 September 2025. Ia menjelaskan pada masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 6%. Meski di zaman SBY pembangunan infrastruktur tidak banyak seperti saat ini, Purbaya menilai sektor swasta kala itu lebih hidup dan berkontribusi dalam mendorong perekonomian. Dampaknya adalah tax ratio di era SBY juga lebih baik. Berbeda dengan masa Jokowi, Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 5% atau di bawah capaian era SBY. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi rendahnya pertumbuhan uang beredar yang rata-rata hanya 7%, bahkan sempat 0% dalam 2 tahun sebelum krisis. Dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah, ekonomi nasional disebut Purbaya seperti dicekik. Swasta yang selama ini menggerakkan 90% perekonomian justru malah melambat. Sementara, pemerintah menjadi satu-satunya mesin penggerak utama. Setelah berpengalaman menangani perekonomian di era SBY dan Jokowi, Purbaya menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo bisa menghadapi tantangan serupa. Untuk itu ia mengingatkan, jika belanja pemerintah tetap lambat dan kebijakan moneter tidak lebih longgar, kondisi bisa lebih buruk dibanding era SBY maupun Jokowi. Purbaya menilai pelajaran dari masa Jokowi dan SBY adalah pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara peran fiskal dan moneter agar swasta tetap bisa tumbuh beriringan dengan belanja pemerintah. Tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun.
Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi.